me staring at you. So I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop. Got your feet both locked. Atau teman-teman yang mau ke Bromo, ke penanjakan Bromo, ke Ranupane, itu bisa keluar tol Purwodadi sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah teman-teman, di video kali ini saya kangen jalan-jalan lagi nih, tapi saya menggunakan mobil. Jadi saya ingin menunjukkan perjalanan saya menyusuri jalan tol Malang teman-teman, karena sesungguhnya itu jalan tol Malang Pandaan ya, Mapan, itu semuanya sudah dibuka teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen menyaksikan video perjalanan saya menyusuri jalan tol Malang Pandaan, silahkan simak video ini. Cuma nanti saya nggak sampai ke Pandaannya teman-teman, jadi saya hanya masuk ke gerbang tol saja. Intinya saya pengen menjelaskan informasi terkait gerbang tol Malang itu ada berapa, di mana saja, dan nanti dari gerbang tol itu bisa kemana saja. Buat teman-teman mungkin bisa jadi referensi ya kalau misalkan mau berlibur ke Malang atau mau pulang ke Malang. Dan nanti video ini nanti tanpa jeda atau tanpa saya potong, tanpa skip perjalanan, total mungkin sekitaran 20 menitan lah. Saya kecepatan normal teman-teman, dari yang ditetapkan pemerintah antara 60 sampai 80 km per jam. Langsung saja simak videonya, cekibrot. Oke teman-teman, videonya kita mulai dari sini ya. Jadi saya ingin menyampaikan informasi. Jadi di sini saya sudah sampai di gerbang tol Purwodadi teman-teman. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit informasi 5 gerbang tol yang ada di kota Malang teman-teman, yang ada di Malang, tepatnya jalan tol Pandaan Malang teman-teman. Jadi yang pertama adalah pintu tol Purwodadi ini, yang terletak di Purwodadi teman-teman. Jadi di sini ya, kita masuk dulu. Sini ada gerbang tol Purwodadi. Oke, kita ngetap dulu. Nah, sebenarnya untuk ruas tol Pandaan Malang sendiri teman-teman, itu memang ya namanya juga Pandaan Malang. Dimulainya dengan tol Pandaan teman-teman, dari gerbang tol Pandaan sana ya, ada di Pasuruan ya. Tapi ini saya mulai gerbang tol di Malangnya ada di sini, yang baru teman-teman, yang maksudnya ya, setelah dari Pandaan itu keluarnya dari Purwodadi ini tadi. Jadi dari Purwodadi ini kalau misalkan masuk itu bisa lurus itu ke arah Pandaan atau ke arah Surabaya. Kalau misalkan kita belok kiri sesuai yang ada di video ini, nanti kita ke arah Lawang, Singosari, sama ke arah Malang teman-teman, ke arah Blitar juga bisa. Nah, kita lewat sini ya. Sedikit saya informasikan buat teman-teman yang ingin melakukan perjalanan atau menuju ke Purwodadi, terus kemudian ke Lawang. Ke Lawang, tepatnya itu Lawang di utaranya Pasar Lawang atau di Pasar Lawangnya, itu juga bisa keluar di gerbang tol Purwodadi ini. Jadi dari keluar tol Purwodadi, gerbang tol Purwodadi, tinggal belok ke kanan, nanti sudah sampai ke Lawang teman-teman. Atau teman-teman yang mau ke Bromo, ke penanjakan Bromo, ke Ranupane, itu bisa keluar tol Purwodadi sini, nanti tinggal masuk ke arah Bromo, melewati Nongkojajar teman-teman. Jadi nanti setelah keluar tol Purwodadi tadi, tinggal belok ke kanan, nanti sudah ada papan petunjuk arahnya mengarah ke Bromo atau penanjakan. Itu jauh lebih cepat, lebih enak jalannya dibanding kita harus, kalau dari Surabaya harus muter ke arah Probolinggo teman-teman. Kalau mau ke penanjakan loh ya, kalau mau ke penanjakan, Bromo ke penanjakan. Tapi kalau mau ke lautan pasirnya sendiri juga bisa, tapi saya sarankan untuk mobil mobil yang sedan itu nggak bisa. Ya mobil-mobil off-road lah. Oke, di sini nanti saya ingin melakukan perjalanan sampai ke gerbang tol Malang teman-teman ya, gerbang tol Saujajar. Jadi kita menikmati pemandangan sambil saya jelaskan beberapa informasi yang ingin saya sampaikan terkait tol Pandaan Malang ini teman-teman. Sebenarnya saya ingin mengambil video drone, tapi kok sudah terlalu siang ini, jadi nggak enak, panas. Jadi untuk jalannya di sini memang bagus teman-teman ya, memang dari beton, biji pavement. Nah, jadi ini katanya Pak Direktur itu. Jadi memang bagus, dipilih yang bagus. Saya bandingkan dengan beberapa tol yang sudah saya lewati, itu memang di sini paling nyaman teman-teman. Cuma memang ada beberapa titik lokasi yang agak bergelombang,
agak bergelombang, utamanya di daerah sambungan jembatan-jembatan teman-teman. Jadi mungkin dari saran saya dari pihak Jasa Marga juga mungkin bisa memperbaikinya. Tapi di sini tuh memang nggak separah yang arah ke Probolinggo. Yang ke Probolinggo itu kalau nggak salah kilometer 805 atau 806 loh, sama 709 itu nemen banget itu. Saya bawa sedan aja sampai barang-barang di dalam itu mencolot semua. Jadi mungkin bisa diperhatikan. Terus saya pengen tanya teman-teman, di depan itu ada cerobong asap, ada keluar asap. Itu pabrik opo yo? Itu kalau saya berangkat kerja pagi ya jam 3, jam 4 itu ya lewat sini itu di sana tuh sudah ngepul ya. Jadi bukan kabut tapi ternyata asap. Itu polusi juga ya. Kalau ada yang tahu silakan dijawab. Dan kalau kita melewati jalan tol ini teman-teman, jalan tol Pandaan Malang ini, kita bisa menikmati pemandangan gunung. Gunung apa? Gunung Arjuna Wilangun teman-teman, sebelah kanan, atau Gunung Kawi mungkin kelihatan juga ya. Yang sama pegunungan di kiri ini, yang jelas pemandangannya itu pemandangan alam, bukan pemandangan perkotaan. Terus kalau kita mengarah ke Malang itu cenderung dia naik teman-teman. Jalannya cenderung naik seperti ini, dan ini saya kecepatan saya sampaikan tadi antara 60 sampai 80 ya. Jadi saya mengikuti peraturan di sini karena maksimal di sini 80 km per jam. Hati-hati sering berkabut. Kalau kita lihat di sisi sebelah kanan, ini hari Sabtu ya, hari Sabtu. Saya lihat di sisi sebelah kanan itu memang nggak begitu ramai teman-teman. Nah, tapi ya ada juga yang lewat sih. Tapi nggak begitu ramai. Apa? Bubuti suket rek. Rumput, pembabat rumput pakai alat itu kan sepanjang ratusan kilometer, berapa orang yang dibutuhkan. Terus saya jelaskan lagi teman-teman, saya ingin memberi informasi lagi. Kalau teman-teman itu nanti mau ke Bromo, nanti ini saya juga buatkan video tips, 10 tips kalau misalkan teman-teman ingin traveling ke Bromo teman-teman, mulai dari rutenya, terus kemudian apa saja yang harus dipersiapkan, transportasinya, terus waktunya kapan. Silakan simak videonya. Kalau sudah tayang, linknya ada di pojok kanan atau ada di deskripsi video teman-teman. Nah di sini kalau ruasnya teman-teman, total panjang ruasnya saya kurang tahu ya, Pandaan Malang itu berapa. Cuma yang saya tahu itu berdasarkan apa yang saya rasakan, tapi saya nggak sempat mengkilometeri. Jadi yang paling panjang memang dari Pandaan ke Purwodadi teman-teman, itu paling panjang, harganya juga paling mahal, walaupun per kilometernya sama ya. Tapi yang paling pendek itu dari Pakis menuju ke Singosari, itu cuma 3 kilo, 3,11. Nah ini tak tunjukkan sebelah kanan itu di Gunung Arjuna sama Kawi kayaknya, tapi Kawi nanti. Gunung Arjuna, tapi ketutupan sih teman-teman, nggak kelihatan karena mendung, agak mendung sih. Di sini juga nanti tolnya itu membelah bukit teman-teman, membelah daratan, asik. Kayak tol yang di mana di Ungaran, di arah ke Semarang itu, Solo Tigo itu juga membelah bukit juga. Yang di daerah Sragen apa Ngawi ya, itu juga membelah juga teman-teman. Jadi bagus ya pemandangan. Cuma sini kemarin ada yang longsor, tapi saya kurang tahu di titik mana ya. Nah itu depan itu kan salah teman-teman, itu longsor itu teman-teman. Kayaknya sih. Oh iya. Itu ya bahaya juga sih. Terus saya ingatkan sekali lagi, kalau di tol itu kalau memang jalannya normal teman-teman, itu di lajur kiri ya, jangan di lajur kanan. Kalau di lajur kanan hanya untuk kendaraan lebih cepat atau istilahnya mendahului. Walaupun teman-teman kecepatannya kenceng, ya tetap di kiri. Tapi saat kenceng-kencengnya kecepatan, aturannya ya cuma 80 km per jam. Sampai setahu saya di Indonesia itu maksimal 100 km per jam teman-teman. Nah kita ini sudah sampai 1 km lagi, itu hampir sampai di gerbang tol Lawang teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin menjelaskan kalau teman-teman itu keluar tol gerbang tol Lawang, itu bisa ke Lawang, bisa ke Singosari, bisa ke Kebun Teh Wonosari, bisa ke Bromo juga bisa, tapi harus ke utara lagi, sama saja. Tapi kalau mau ke Bromo lebih enak ke gerbang tol Purwodadi. Buat temen, ini sebenarnya sebagai panduan juga sih teman-teman, kalau teman-teman menyaksikannya secara lengkap loh ya. Kalau memang Mas
dari Surabaya Malang sekarang berapa jam? Oh, tunggu dulu sobat. Tergantung Anda nyetirnya berapa itu Pak, kencengnya itu berapa. Kalau menaati peraturan ya paling sekitaran 1 jam, 1 sampai 1,5 jam lah normal ya. Tapi kalau ngebut ya 1 jam nggak nyampe. Saya pernah soalnya waktu buru-buru. Ini kalau ke kiri itu ke Lawang teman-teman. Nah, Lawang bukan pintu ya, tapi daerah Lawang yang ada di Malang. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya tuh pengen ke Lawang Sewu. Nanti kalau ke Semarang saya tak ke Lawang Sewu. Buat teman-teman yang pengen jadi YouTuber juga silakan subscribe channel saya, karena saya juga menyampaikan beberapa informasi tutorial menjadi YouTuber atau konten kreator. Ini sengaja saya tidak menambahkan backsound tambahan teman-teman, karena memang ciri khas dari channel saya biar bisa merasakan suasana aslinya. Ini saya kecepatan 70 km/jam, kalau di depan itu mungkin sekitaran 100 itu yang barusan nyalip saya. Ini ya, kecepatan minimal 60, maksimalnya 80 km/jam. Terus kalau di Malang sendiri teman-teman, itu wisatanya sebenarnya tuh nggak sebanyak yang wisata alam loh ya. Di kota Malang itu wisata alam tuh nggak begitu banyak, hanya beberapa saja. Kalau di Kabupaten Malangnya itu banyak, kalau di Kota Batu banyak, karena pada dasarnya asik. Pada dasarnya Malang Raya itu ada 3, jadi di Kabupaten Malang, Kota Malang, sama di Kota Batu. Yang paling banyak wisata memang di Kabupaten Malang sama di Kota Batunya. Tapi orang-orang kalau bilang liburan di mana? Di Malang. Wah, di mana? Jatim Park. Wah, Jatim Park itu Batu le. Tapi ya enggak apa-apa sih. Jalannya masih bagus. Enak teman-teman, kita sambil menikmati pemandangan tebu-tebu ini. Nah, ini di sebelah kiri adalah kebun tebu. Tebunya ini kayaknya nanti dia gilingnya, panennya itu dikirim ke PG Krebet atau PG Gondang Legi itu loh, ke Benagung, Krebet, atau mungkin dikirim ke Sidoarjo sana juga bisa sih. Terus kalau di ruas tol Pandaan Malang ini teman-teman, setahu saya rest area yang sudah ada tapi masih sementara ya itu hanya 1. Nanti akan saya tunjukkan, kayaknya tuh mendekati Singosari atau sudah kelewat ya, saya kurang tahu ya, lupa saya. Yang jelas ada 1 teman-teman, ada 1 yang sudah bisa digunakan tapi masih sementara, masih dalam proses pembangunan. Hati-hati sering berkabut. Hindari sentuh mata, hidung, dan mulut sebelum cuci tangan, mencegah penyebaran COVID. Asik. Cuci tangan. Asik. Senengannya cuci tangan. Karena kalau di sini teman-teman, kalau di sini ya, itu tadi yang jalan yang menanjak itu setahu saya hanya sedikit, hanya 1 tadi di kilometer 77 tadi, agak menanjak ya. Sekarang kita sudah di kilometer 83-400. Jadi untuk jalan tolnya ya sepi seperti ini. Kalau teman-teman tanya, kok sepi mas jalan tolnya? Jadi ngono. Loh iya sepi, wong lagi musim virus. Lah masih kok keliaran. Tadi saya habis belanja, sekalian aja kangen jalan-jalan ya, keliling aja. Naik mobil tapi ya. Tebune api-api dah, hijau-hijau. Ramai itu sapa wong sing ora kangen, atau bojo pengen turu angel merem. Nah ini di depan ini ada pos juga teman-teman, ini ada kurangi kecepatan, checkpoint COVID-19. Tapi kok nggak disuruh masuk ya? Checkpoint tapi nggak ada yang disuruh masuk. Checkpoint mudik terpadu pencegahan COVID-19. Ternyata mendung teman-teman, padahal tadi itu saya pengen melihatkan pemandangan gunung yang bagus loh di jalan tol Malang ini. Ternyata mendung ya sudah. Asik ngebut. Ini saya kecepatan 78. Kayaknya sih, soalnya belum sampai 80.
loro ati iki. Anda memasuki wilayah Kota Malang, teman-teman. Nah, kita sudah masuk di Kota Malang, karena tadi masih masuk Kabupaten Malang mungkin ya. Karena Kabupaten Malang itu gede juga. Kabupaten Malang itu ada di utaranya Kota Malang dan juga ada di selatannya Kota Malang. Nah, kayak itu tadi jengglongan itu tadi, jengglung gitu tadi ya. Nah, ini sambungan, ini kayaknya sambungannya sudah lumayan sih. Cuma yang tol ini yang agak rada jengglung banget itu di sana, teman-teman, di arah ke Pakis. Dari gerbang tol Singosari menuju ke Pakis itu sambungan di tikungan itu loh. Rada apa bergelombang apa? Bukan bergelombang sih. Jengglung itu apa? Jeglong ya apa ya? Apa bahasa Indonesia jeglong itu ya? Gak ngerti aku. Jadi kalau di sini juga mungkin ada 1 atau 2 titik ya di sebelah kanan jalan, tapi arah ke Malang, sebelah kanan jalan itu ada yang bergelombang juga. Terus video ini dibuat, teman-teman tuh masih bisa menggunakan tol Pakis Malang seksi 5, teman-teman. Itu masih belum bayar, masih gratis, 0 ya, sampai dengan ditetapkan pemerintah. Nah, di depan itu kalau pelangnya itu petunjuk arah yang hijau ya, itu arah Singosari Batu keluar ya, 1 km lagi. Kalau teman-teman mau ke Kota Batu, mau ke Singosari, mau ke Karanglo, itu keluarnya di sini, teman-teman. Jadi ini gerbang tol ketiga di ruas tol Malang Pandaan, tol Pandaan Malang ya, mapan ya, Malang Pandaan. Di gerbang tol ketiga kalau dari arah Surabaya itu mau ke arah Batu, ke arah Kota Batu, ke arah Karangploso, Karanglo, Singosari, Arjosari, apalagi ya. Di situlah itu masuk apa keluarnya di sini. Karena setelah ini nanti kita keluarnya sudah masuk ke Kabupaten Malang. Saus jajar kota, ding. Ini ya, kalau keluar ke Singosari itu belok kiri sini, terlihat di depan itu sangat mendung sekali. Nah, Pakis Malang Blitar, lurus. Moga-moga wae nanti tol yang ke arah Blitar segera dibuat ya, teman-teman. Biar nanti kalau kita ke arah selatan itu enak ada tolnya, jadi nggak awang-awangan. Mungkin perekonomian juga bisa tambah lancar. Kok kabutnya kenceng banget ya itu ya di depan ya? Apa hujan ya? Masa hujan rek? Nah ini loh, teman-teman. Nah ini loh, lah jengglung-jengglung gitu loh. Nah, tapi alhamdulillah ini sudah diperbaiki, teman-teman. Jadi dulu itu di situ tuh sangat parah sekali. Sekarang sudah diperbaiki. Nah, buat teman-teman yang ingin masih bertanya, kalau misalkan ke mana keluarnya gerbang mana, silahkan tuliskan di komentar, teman-teman. Jadi barangkali saya lupa ya dalam penyampaian ini, karena video ini saya ambil tanpa jeda, tanpa skip, dan saya tanpa naskah, tanpa skrip, hanya yang ada di benak saya, asik di benak, hanya ada di pikiran saya aja yang saya sampaikan langsung ini. Karena memang ciri khas di video saya itu ceplas-ceplos, wes. Ini saya kecepatan 80 karena ini jalannya rodok ngelondor ini, rodok turun ini, teman-teman. Nah, di sebelah kiri itu ada BINUS, kampus BINUS, teman-teman. Nah, yang dulu tanya itu, Mas, coba lewatkan BINUS. Ya ini saya lewat, tapi lewat dari tol. Kalau yang mau ngampus nggak bisa lewat tol. Masa lewat tol, melaku iso. Dari sini turun terus jalan kaki ke sana. Tapi menek pager. Tuh ya, kiri itu kampus BINUS. BINUS ini singkatan apa? Bina Usaha, Pak. Bina Nusantara. Nah ini di kiri juga ada perumahan ini paling larang ini regone ini. Apik ngono, gede-gede ngono. Tetap teman-teman ya, kalau kita berjalan di jalan tol, entah itu jalan tol, entah itu jalan biasa, utamanya sekarang ini saya lagi di jalan tol. Jadi kalau berjalan sendiri, yo di lajur kiri, teman-teman, sekenceng apapun tetap di lajur kiri ya.
Tapi ya jenenge aturan, namanya aturannya maksimal 100 km/jam, ya kita taati saja. Ya enggak anu juga sih, saya dulu tuh sebelum pakai mobil ini, masih mobil yang dulu itu sering saya kecepatan 180, 170, 60, tapi setelah ganti Matic Mitsubishi Lancer ini jarang ngebut saya, paling ya 100, 190, karena menikmati. Nah ini kita sudah dekat ke arah pintu keluar Pakis teman-teman, di sebelah di depan itu ya. Itu kalau misalkan kita keluar itu nanti kita ke arah Abdul Rahman Saleh, bandara teman-teman, Bandara Malang Abdul Rahman Saleh. Iya, arah Pakis itu keluar, kalau ke arah Blitar itu lurus. Tapi nanti kita akan keluar ke arah Blitar atau ke Malang ya, gerbang tol kelima teman-teman. Jadi gerbang tol keempat ini tujuan utamanya adalah ke Bandara Abdul Rahman Saleh. Jadi kalau teman-teman ingin ke Bandara Malang itu bisa langsung keluar di gerbang tol Pakis di sini ya, di daerah opo iki lali aku di daerah Pakis ini. Dan kalau teman-teman ingin ke Ranupane, terus kemudian ke Tumpang, terus ke mana lagi tuh, ke Lumajang tapi lewatnya Ranupane, itu juga bisa keluar di gerbang tol Pakis ini teman-teman. Kalau teman-teman melihat video saya yang ekspedisi ke Ranukumbolo, di bawahnya puncak Semeru teman-teman, saya juga melewati sini, melewati daerah Pakis juga, naik jeep ya. Tapi untuk perjalanan menuju ke Ranupane sendiri sudah saya buatkan video motovlognya, linknya sudah saya share juga kemarin ya, lewat postingan di YouTube. Jadi 3 km lagi kita sudah sampai di gerbang tol Malang teman-teman. Jadi ini tadi video tanpa jeda. Total ini sekitar berapa ini? 20 menit ya, sudah 20 menit. Nanti mungkin sekitaran 23 menitan lah durasi video ini, sampai 25 menit. Ya memang ciri khas kalau di video saya car vlog, motovlog maupun traveling itu mesti panjang-panjang. Karena pernah itu tak skip yo. Disengeni, dikomentari sama penonton nih, sama mungkin subscriber juga ya. Malah Mas tanteni, tiwasing ngenteni pengen nonton omahku, ternyata kok malah di skip. Dari situ ya saya pengen ya yang menghidupi channel saya kan dari teman-teman semua penonton juga. Janjimu ambro cagaku nuruti angan-anganmu. Dulu tuh saya pernah ngevlog di sini teman-teman, sebelum ini jadi ya. Oh iya, itu pernah naik sepeda motor di sini. Mungkin teman-teman bisa melihatnya videonya, tak cantumkan juga teman-teman terkait jalan tol ini mungkin di deskripsi ya, kalau nggak lupa saya. Nah itu di depan sudah ada papan petunjuk arah lagi. Kalau ke Panjen, Blitar itu ambil lajur kanan atau lurus. Kalau ke Malang itu belok kiri. Jadi di exit tol kelima ini teman-teman, ini tepatnya dia di daerah Madiopuro, atau gampangannya di daerah Sawojajar teman-teman ya, daerah Velodrome Sawojajar Madiopuro. Tapi nama gerbang tolnya gerbang tol Malang karena memang proyek tolnya ini kan tol Pandaan Malang, jadi terakhirnya di Malang di sini. Dan di sini kalau teman-teman keluar di tol gerbang tol kelima ini itu bisa ke daerah yang saya sebutkan tadi, Madiopuro, Sawojajar, Velodrome, terus kemudian tentina ya, Buring, terus kemudian ke Panjen, Turen, arah Blitar juga bisa lewat sini. Cuma untuk tolnya yang ke arah Blitar itu di sana masih putus ya, belum balikan lagi, masih putus, belum dibuat ya teman-teman. Nanti kalau sudah ada info pembangunan nanti pasti akan saya infokan di channel YouTube saya. Untuk review tolnya sendiri sudah 2 kali saya buat teman-teman, sampai bosen nih mungkin penontonnya. Ya ini saya sengaja pengen menjelaskan 5 gerbang tol tadi, 5 gerbang tol yang ada di Malang. Mulai dari gerbang tol Purwodadi, terus kemudian yang kedua gerbang tol Lawang, yang ketiga gerbang tol Singosari, yang keempat gerbang tol Pakis, dan yang kelima gerbang tol Malang, atau ini berada di Sawojajar, di Madiopuro sih. Ini ya, di atas itu jembatan kalau mau mengarah ke Blitar. Ini jalannya miring teman-teman, ini oh miring.
Oke, kita sudah sampai di gerbang tol Malang. Kita ngetap dulu, nanti kita lihat bayarnya berapa. Oke teman-teman, tadi mau ngambil malah stroke lali. Bayarnya 18.500 dari Purwodadi menuju ke Malang sini teman-teman. Tapi posisi Pakis Malang memang belum bayar. Nah, kita kalau lurus ke sana itu ke arah velodrome teman-teman. Terus kemudian kalau ke kanan itu bisa ke arah Pakis, juga bisa ke arah mana lagi tuh? Ke arah Surabaya lagi juga bisa, tapi lewat bawah. Lurus ke sana lewat Sawo Jajar, apa ke arah Sawo Jajar, ke arah Sawo Jajar 2, Sawo Jajar 1 juga bisa. Belok kiri itu ke arah Blitar, ke arah Kepanjen, ke arah Malang Selatan, ke arah Sawo Jajar juga bisa. Kenapa saya belok kiri? Oh, karena saya mau pulang ke Sawo Jajar. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini. Ini ada cuci mobil ini, tapi isinya truk. Cuci mobil tapi isinya truk. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini. Perjalanan saya dari Purwodadi ya, menyusuri jalan tol Pandaan Malang. Khususnya saya ingin menunjukkan gerbang tolnya tadi, 5 gerbang tol dan beberapa penjelasan dari saya. Jika kurang silahkan tambahi teman-teman, saya mohon maaf, tambahi di komentar. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan pertanyaan di komentar, insya Allah nanti akan saya jawab jika bisa menjawabnya. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Silahkan tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel, cekibro.